Rasulillah ma ba'd. Eh, Teman-teman semua, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sini. Insya Allah saya akan share pada kesempatan kali ini berkaitan dengan AI ya, berkaitan dengan AI. Mohon maaf tadi ini baru ngecharge ya. Eh, di sini juga bisa mati listrik ya. Kalau di rumah gitu, tapi kalau di toko di apa namanya di kampus. Nah, kalau kampus tuh biasanya enggak, ya, kampus biasanya enggak. Nah, kampus tuh 24 jam itu enggak boleh mati listrik ya. Jadi 24 jam 7 hari itu enggak boleh mati listrik di sini kalau kampus. Nah, kebetulan bisa dibawa ke sini setelah di charge tadi di ya sana. eh, Ya sekarang bisa ya teman-teman. Oke. em, Belum tak share ya. Bentar teman-teman ya. Oke, sekarang kita bahas sesuatu yang mungkin menurut saya itu penting sekali karena di era zaman ini sepertinya teman-teman semua udah kenal semua ya, sudah kenal semua tentang AI, tentang artificial intelligence, tidak bisa dipisahkan sekarang di hidup kita ya, teman-teman. Nah, em, kalau bahasa orang sekarang, kalau kita belajar tapi belajarnya lambat, eh, itu sama aja belum belajar katanya. Karena sekarang zamannya AI, orang-orang sudah belajarnya cepat. Nah, kita belajarnya mungkin lambat kalau nggak pakai AI. Dan itu nyata ya teman-teman ya. Dan itu nyata. Dan sebaiknya memang AI itu digunakan untuk hal-hal yang membantu produktivitas kita. Bukan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya itu tidak baik. Ya, membantu produktivitas kita yang sifatnya itu tidak baik. Semisal apa? Semisal untuk em, membuat hal-hal yang kurang kurang bagus lah ya, kurang bagus mengedit-ngedit foto orang dan segala macamnya itu kan kurang bagus. Maksudnya diedit-edit, dibuat seperti apa, itu kurang bagus. Nah, sekali lagi karena AI ini adalah sesuatu yang ternyata berdampingan dengan kita sekarang dan itu tidak bisa dipisahkan, maka eh, saya bukan tipe orang yang menegasikan sesuatu yang sudah lekat di kehidupan kita, lalu kita negasikan karena itu mungkin berkaitan dengan hal-hal yang kurang baik, misalnya, terus kita negasikan semuanya, misalnya, ada sisi buruknya, pasti ada. Segala sesuatu itu pasti ada sisi baik dan sisi buruknya. Ya. Makanya itu, sekali lagi, teman-teman ya, hal-hal yang sifatnya keduniawian seperti AI ini pasti ada baik, ada buruknya. Maka dari itu teman-teman harus difilter, harus diarahkan. Bukan serta-merta mengatakan 100% tidak boleh AI. Saya bukan tipe-tipe yang demikian teman-teman. Tapi juga bukan sepenuhnya dikerjakan oleh AI. Nah itu kita berada di persimpangan jalan antara orang yang berlebihan menggunakan AI 100% tanpa ada campur tangannya. Terus ada juga yang tidak mau pakai AI 100%, maunya sendiri. Nah, itu juga kalau zaman sekarang itu dikatakan kita akan ketinggalan, teman-teman. Dunia sudah beradaptasi, lah, udah berubah. Tidak seperti dulu. Kalau dulu kita masih pakainya manual, pakainya
Google Translate misalnya kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, sebenarnya Google Translate itu pun sudah memakai AI. Ya, Google Translate itu sudah memakai AI dari zaman dulu, itu sudah pakai AI. AI itu sudah ada dari zaman 90-an teman-teman. Nah, penelitiannya itu sudah dari zaman dulu. Itu yang menghasilkan itu dulu adalah seorang profesor, saya lupa di mana, dijuluki oleh orang-orang AI itu the Godfather of AI. Saya lupa profesor siapa namanya. Nah, itu lahir dari penelitian S3-nya mereka. Itu adalah cikal bakalnya AI di situ. Yang mana AI ini gambaran besarnya ya teman-teman ya. AI itu gambaran besarnya. Nah, yang intinya adalah mereka-mereka itu adalah sesuatu yang dilatih berpikir secara pikirannya manusia. Nah, komputernya dilatih untuk berpikir secara pemikiran manusia. Otomatis manusia yang intelijen ya, yang sudah punya kecerdasan. Nah, itulah AI. Dari zaman dulu sudah ada. Lalu dibuatlah sekarang misalnya Google Translate kalau dulu belum ada kan. Terus misalnya lagi ada semacam suggestion kalau teman-teman dulu ngetik di Google gitu kan, ada suggestion misalnya berita, tulis berita, terus setelahnya ada kayak gray gray font ya, ada namanya apa, huruf-huruf yang muncul setelahnya. Nah, itu juga AI itu. Udah dari dulu ada AI itu, teman-teman. Nah, sekarang-sekarang aja AI itu lebih advance. Nah, dan bahkan kata si pendirinya atau penemunya bukan penemu sebenarnya ya. Karena dulu kerjanya itu sudah kolektif gitu ya, teman-teman. Bukan penemu, bahasanya pengembangan yang dalam tanda kutip breakthrough-nya itu yang menemukan adalah profesor tersebut, katanya dia sedikit menyesal, nah, atau menyesal lah bahasanya. AI ini berkembang seperti ini. Kalau nggak dikontrol memang sangat-sangat berbahaya. Nah, makanya saya ingin share di sini ke teman-teman semua untuk belajar AI, memakai AI dengan bijak. Ya, jangan sampai saya tidak mau teman-teman memakai AI 100%. Ya, itu perbuatan yang kurang kurang terpuji, teman-teman ya. Perbuatan yang tidak terpuji saya katakan. Nah, oke, eh, bisa tolong tuh dimatikan audionya. Oke, kita cek ya. Yang pertama tentang AI policy dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, teman-teman, AI itu dapat membantu belajar dalam penulisan. Namun tanpa aturan yang jelas, AI dapat menimbulkan plagiarisme. Oke, eh, minta tolong tuh dimatikan adminnya yang yang audionya. Nah, udah ya, makasih. Oke, oke, saya jelaskan lagi. AI, plagiarisme. Teman-teman paham ya berkaitan dengan plagiarisme. Plagiarisme itu apa, teman-teman, kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan plagiarisme? Plagiarisme, orang kan sering ngomong ini plagiarisme. Itu apa definisi plagiarisme, teman-teman? Meniru, Ustaz. Ah, meniru. Meniru itu maksudnya apa? Itu terlalu umum. Meniru gimana maksudnya? Mengambil karya orang lain, Tad. Mengambil itu mencuri, bukan Mengambil plagiarisme. karya, mencuri. Ya, mengambil gagasan gitu kan beda. Ya, kalau mengambil mengambil orang lain, Karya, i- karya maksudnya. mengambil Karya karya orang orang lain. lain gitu, dipakai untuk dijadikan untuk karya sendiri gitu. Itu bisa nggak? Oke, ya, Mungkin eh, contekan ya, contekan yang hanya semuanya itu hasil dari
karya orang lain tanpa andil sedikit dari diri sendiri. Jadi contekan lah. Contekan, oke. Tadi ada yang mengambil karya orang lain, ada yang meniru, ada yang mencontek. Ada lagi nggak kira-kira yang bisa menjelaskan plagiarisme itu apa? Ya, mengambil karya dan mengklaim itu karya dia sendiri mungkin kan? Oke, Dari dia. mengambil dan mengklaim karya dia itu sendiri. Oke, Insya Allah sudah bagus ya penjelasan teman-teman semua. Secara umum benar ya teman-teman. Plagiarisme itu bisa dikatakan tadi katanya ada yang mencontek, ya itu ya benar. Nah, terus ada juga yang mengambil karya orang lain terus diklaim karyanya sendiri juga benar. Ya, terus ini ada juga yang mengambil atau menggunakan karya ide tanpa memberikan pengakuan. Nah, jadi pada intinya adalah eh, plagiarisme itu adalah mempresentasikan sesuatu, oke, mempresentasikan sesuatu, maksudnya menampilkan sesuatu yang mana dia itu karya orang lain, terus di apa bahasanya dan dia tidak mengakui atau meng-acknowledge bahasanya itu mencantumkan atau mengapresiasi karya tersebut, namun malah apa sebaliknya dia akui itu adalah karyanya sendiri. Ya, karyanya sendiri kan. Yang harus digarisbawahi adalah tidak mensitasi dan mengklaim karyanya sendiri. Itu adalah plagiarisme. Oke, itu harus diingat-ingat. Yang diingat-ingat, pokoknya ada dua hal yang teman-teman harus pahami, yaitu yang pertama tidak mensitasi atau tidak mengapresiasi penelitian atau pernyataan tersebut. Dan yang kedua, dia itu apa mengklaim itu penelitiannya sendiri. Oke, itu yang harus teman-teman pahami. Nah, AI ini bisa membuat teman-teman misleading. Ya, misalnya apa? Misalnya teman-teman memakai tulisan AI full, ya, memakai tulisan AI full tanpa mengetahui, oke, tanpa mengetahui ini ada plagiarisme ataukah tidak. Nah, kalau di buku-buku, bukan di buku, kalau teman-teman tahu eh, plagiarism check ya semacam apa sih namanya kok saya lupa. Ya, sering sering dipakai banyak orang. Bukan Quillbot ya, satunya lagi. Aduh, ini paling terkenal apa sih namanya dari zaman Apa? dulu saya dari Trinity apa? Apa? Turnitin ya betul ya. Terima kasih Barakallahu Fik. Nah, itu Turnitin itu dia mencek berdasarkan kata per kata. Nah, itu adalah definisi plagiarisme di dunia akademisi. Oke. Nah, dulu waktu saya S1 boy, itu ada anak yang dulu terkenal itu ya dia nulis story tentang apalah di Facebook kalau nggak salah, saya nggak nyebut orang ya, itu eh, tulisannya diapresiasi banyak orang, ternyata jiplak ketiplek ketiplek, dan dia menuliskannya itu di statusnya padahal itu tulisannya orang. Nah, itu namanya plagiarisme. Nah, begitu pula kalau teman-teman nanti mensitasi skripsi, oke, mensitasi skripsi, teman-teman itu gini, biar nggak masuk plagiarisme ya, biar nggak masuk plagiarisme tuh gini, teman-teman dapat artikel di website, di skripsi, di buku, yang teman-teman lakukan apa? Memparafrase, oke, atau menyusun ulang kalimat yang ada di bacaan tersebut, oke. Misalnya saya sedang makan roti. Nah, itu kalau teman-teman copy paste dari situ terus teman-teman cuma sitasi, itu diturnitin masih kedetek sebagai plagiarisme. Oke? Walaupun teman-teman acknowledge atau menyantumkan sumbernya, itu tetap plagiarisme. Jadi ada dua ya tadi ya.
Yang pertama tadi tanpa mensitasi, yang yang pertama tanpa mensitasi, yang kedua itu mengklaim dengan dirinya sendiri. Oke, mengklaim dengan dirinya sendiri. Nah, kalau di sistem Turnitin karena itu mendetek kata per kata, nah kalau teman-teman mencontek atau menjiplak copy paste dimasukkan ke situ tanpa memparafrase itu dengan Turnitin akan dianggap sebagai plagiarisme. Oke. Nah, misalnya saya makan roti. Nah, teman-teman ubahlah roti dimakan oleh saya dari aktif ke pasif. Itu sudah tidak plagiarisme, baru disitasi belakangnya. Dah, selesai. Itu bukan plagiarisme kayak gitu. Yang pertama, teman-teman nggak mencatut sepenuhnya tulisan tersebut. Kan itu kan tulisan orang lain, teman-teman. Terus teman-teman copy paste. Teman-teman masih mencantumkan sitasi. Nah, tapi teman-teman pakai tulisannya sama dengan penulis sebelumnya. Kenapa itu dianggap plagiarisme? Karena itu dianggap teman-teman lah yang menulis. Itu sama saja mengklaim tanpa disadari. Oke, mengklaim tanpa disadari. Maka dari itu, sebaiknya ya teman-teman kalau mau ngambil dari tulisan orang lain, boleh, tapi diparafrase. Itulah yang saya dulu gunakan ketika nulis skripsi, ketika saya nulis jurnal. Nah, itulah yang saya gunakan, di mana teman-teman itu strukturnya itu hampir sama, nggak masalah. Ya, tapi sekali lagi diparafrase. Nah, itulah hal yang paling gampang di dunia akademik ketika kita menemukan sebuah bacaan. Ini bagus. Saya mau mencontek alurnya. Boleh, boleh. Tapi diingat, kalimatnya harus diubah. Gitu loh. Karena ada something yang bisa teman-teman nanti dapati, oh ini ternyata tidak tidak sepenuhnya apa nanti itu kok konteksnya sama persis misalnya dari titik ke titik kok sama. Nah, itu teman-teman harus harus ubah yang demikian. Misalnya nih, maksud saya gini, teman-teman misalnya baca ya deskripsi satu paragraf atau dua paragraf. Oke, teman-teman simpulkan dengan bahasa teman-teman sendiri, dijadikan misalnya satu paragraf itu isinya lima kalimat ya, 5 sentence. Oke, terus teman-teman ringkas jadi 2 sentences. Nah, itu boleh 2 kalimat ya. Itu boleh, nggak apa-apa tuh kalau demikian. Oke, teman-teman. Nah, itu terus teman-teman sitasi. Sitasinya digabung misalnya dari tadinya 7 ya jadi itu untuk 5 kalimat, sekarang dari 7 untuk 2 kalimat boleh, boleh. Nggak masalah. Nah, jadi bukan berarti teman-teman nyontek, enggak, teman-teman menelurkan something di situ apa? em, Membuat kalimatnya lebih sederhana misalnya. Atau menjabarkan lebih panjang. Oke, menjabarkan lebih panjang itu boleh juga. Nah, jadi banyak hal ya. Yang penting intinya, kalau teman-teman mau terhindar dari deteksinya Turnitin dan segala macamnya tadi, parafrase itu kunci. Mau dipendekkan, mau dipanjangkan, itu bisa. Nah, kebetulan sekarang kan udah ada Quillboot tuh ya, ada Quillboot. Tahu ya teman-teman Quillboot ya. Kalau versi gratis itu ya bisa aja lah. Maksudnya untuk standar S1 skripsi masih bisa. Apalagi jurnal pun masih bisa kok. Ya, saya sering masih pakai sampai sekarang yang gratisan dan itu powerful Quillboot. Nah, nanti kita contohkan ya. Quillboot itu seperti apa. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini belum masuk kemana-mana. Itu tentang plagiarisme satu. Oke. Terus yang kedua berkaitan dengan apa ini? Dengan sebentar. Data palsu. Wah, data palsu. Ini kan lagi rame ya, teman-teman ya. Teman-teman mungkin mengikuti. Kalau saya mengikuti ya karena itu dunia akademik ya. Peneliti yang dari Indo yang bikin geger dunia ya. Belum lama, maksudnya masih sampai sekarang yang dia ikut conference kemana-mana di Instagramnya. Saya nggak terlalu aktif di Instagram atau apa. Di Instagramnya dicantumkan jalan-jalan. Ini saya buka aja di sini karena itu perbuatan yang mencoreng dunia akademik. Oke.
Dan orangnya sampai sekarang belum mengaku. Ya, dia mengakui salah, minta maaf. Namun yang jadi masalah itu seperti tidak ada rasa bersalah gitu. Nah, ya yang paling paling digarisbawahi sama yang oleh saya itu adalah datanya itu digenerate oleh AI. Nah, digenerate oleh AI. Dia mengaku itu. Katanya karena penelitian saya berkaitan dengan eh, mesin learning katanya gitu. Kebetulan saya juga bergelut di dunia mesin learning, deep learning ya untuk datanya tapi data lain. Datanya untuk data omics tadi lebih tepatnya studi proteomik. Nah, itu kalau di Indonesia belum terlalu terkenal studi ini ya. Eh, Kalau di Indonesia yang paling terkenal tuh namanya genomik ya. Kalau teman-teman tahu tes DNA, nah itu salah satu studi omik itu. Nah, tes DNA eh, banyaklah digunakan untuk eh, apa namanya dunia-dunia misalnya forensik itu banyak. Itu ada dunia omics di situ namanya. Terus kalau buat vaksin atau apa itu pakai omics itu banyak juga di situ. Nah, dan di Indonesia kebetulan belum terlalu maju dunia proteomicsnya. Yang paling banyak itu yang tadi saya sebutkan genomik itu udah banyak. Nah, balik lagi ke sini, nggak boleh teman-teman datanya itu palsu. AI itu bisa aja ngasih antum data, cuma datanya itu palsu dan itu sangat-sangat tidak diperkenankan. Oke, dan Islam itu sudah apa ya teman-teman ya? Sudah standarnya sudah tinggi loh dari dulu. Oh ya, ada hadis riwayatnya apa? Ada To'if, ya, ada Hasan, ya, ada misalnya Maudhu, eh, ya toh? Itu sangat saya tuh sampai sekarang tuh masih masih apa namanya ya? Ya itulah yang membuat Islam itu lebih ilmiah, ya. Maksudnya Islam itu sudah ilmiah, namun dengan adanya konsep seperti itu menandakan dari dulu tuh Islam tuh sudah ngajarin statistik ya teman-teman. Paham ya? Udah ngajarin statistik itu kan statistik toh ibaratnya kalau kita itu tuh alur berpikir ilmiah gitu loh. Diteliti satu rawinya bagaimana, ini gurunya siapa, pernah berbuat fasid apa enggak. Loh itu penelitian ilmiah loh teman-teman. Jangan dikira itu hanya sekedar bahasan Islam atau syariat yang mungkin menjelimet. Itu tuh kerangka berpikir ilmiah kalau teman-teman pahami. Ada derajat hasan, sohi, dan seterusnya. Dan itu kan nggak sembarangan kan cara membuat tersebut. Terus data palsu. Nah, untuk menjaga keautentikan, ya ulama kita sudah mendatangkan tadi ada hadis maudhu dan seterusnya. Oke, data palsu dan ini nggak boleh sekali lagi. Saya ingatkan ke teman-teman, jangan ya tidak boleh untuk skripsi teman-teman semua itu pakai data palsu. AI bisa buat ya, tapi saya sarankan jangan. Boleh AI untuk prinsip of concept kayak yang saya selalu tuliskan di di apa di kelas ini ataupun Excel yang sudah saya bagikan ke teman-teman semua itu data yang digenerate oleh AI itu ya data yang digenerate oleh AI saya akui gitu loh dan karena itu kan sebagai bahan ajar tidak masalah bukan sebagai sesuatu karya yang ilmiah yang harus dipertahankan keautentikannya bukan nah makanya bisa gitu saya bukan mengajari itu untuk teman-teman generate nantinya tidak. Jangan sampai lah ya. Dan itu kejujuran teman-teman semua di sini. Oke, tantangan semakin ke sini itu semakin besar ya teman-teman. Makanya data palsu itu tidak diperkenankan. Yang ketiga itu kutipan palsu. Kalau teman-teman pakai AI itu sembarangan, saya yakini nih ya, saya yakini. Misalnya kalau teman-teman pakai AI yang free account gitu, itu kutipan palsu itu bejibun di situ. Ya, teman-teman akan dapati kutipan-kutipannya itu nggak ada ternyata. Nah, ya, saya yakin di
jurnalnya orang yang menipu itu atau eh, conference-nya orang yang menipu itu, kalau kita teliti satu-satu banyak banget celah itu, ya. Kalau kita teliti satu-satu pasti banyak banget celahnya. Nah, itu digunakan untuk dia keliling dunia katanya, ya kan? Nah, itu kutipannya nggak tahu. Dan panitia seminarnya pun kecolongan banyak di berbagai negara gitu loh. Dan dia berbohong sebagai afiliasinya salah satu universitas di Indonesia gitu kan. Nah, itu nggak boleh kutipan palsu. Terus mahasiswa tidak memahami. Nah, ini sudah terjadi di mahasiswa kita juga. Nah, ini kan di GUSA nggak paham sama sekali tulisannya. Ketika di sidang proposal nggak paham sama sekali apa itu. Nah, kita tuh tahu kok teman-teman ya, apa namanya, ini tuh bahasan yang sangat tinggi dan kayaknya anak-anak S1, apalagi teman-teman kita ini lagi belajar gitu ya, kok bahasanya kok sulit gitu kan. Itu sudah tanda-tanda tuh, ya sudah tanda-tanda eh, apa namanya, orang itu tidak memahami. Apalagi kalau semua baca semuanya dan ketika ditanya ini datanya nanti ngambil dari mana nggak tahu, nah itu udah pasti tuh. Nah, ini data yang seperti apa yang harus dimasukkan. Pakai rumus-rumus dicantumkan banyak banget rumusnya. Lah ternyata nggak paham sama sekali apa itu rumusnya. Nah itulah penyakitnya AI zaman sekarang. Dan saya nggak mau ke teman-teman demikian. Oke. Eh, Boleh pakai AI. Saya nggak apa namanya teman-teman nggak melarang. Cuma sekali lagi dipahami datanya harus asli. Cek kutipannya ada apa enggak. Oke, plagiarisme itu yang penting nggak kedetek sama nggak kedetek sama misalnya Turnitin, kan Turnitin berbayar. Mungkin cek aja di Microsoft Word pun ada loh, itu loh untuk ceknya. Cuma kan nggak lengkap. Terus ada juga cek di apa namanya Quillbot juga bisa. Ya teman-teman ya. Terus yang terakhir adalah tugasnya dibuat sepenuhnya oleh AI. Nah ini imbasnya ya tadi tidak memahami tulisannya. Kalau teman-teman nggak paham dari tulisan AI tersebut, dibaca dulu. Kalau mau memasukkan, itu dipahami dulu. Sehingga tahu ini tuh apa. Saya tuh ya demikian, maksudnya saya punya tulisan eh, kasarnya dari AI. Terus saya sarikan mana yang saya pahami. Dan kalau saya belum paham, saya cek ulang. Belajar lagi apa maksudnya itu. Itu. Bener nggak nih AI-nya itu harus selalu di cross check loh teman-teman. Setiap teman-teman copy paste atau misalnya mau nulis berdasarkan AI itu harus dicek. Nah, setiap kalimatnya itu dicek bener apa enggak gitu. Nah, boleh teman-teman nggak pakai AI itu nggak dilarang dan itu akan sangat memudahkan teman-teman daripada teman-teman mikir dari nol. Ini apa yang mau saya tulis? Nah, gitu kan. Pusing kan? Nah, seperti itu. Oke ya teman-teman, kita lanjut. Ah, oke. Jadi teman-teman harus bertanggung jawab terhadap apa sih? Yang pertama, isi tulisannya teman-teman harus teman-teman pahami betul. Data penelitian itu teman-teman harus bisa bertanggung jawab itu real, oke, dan itu benar. Yang ketiga itu analisisnya itu bagaimana? Apakah analisis yang dilakukan AI itu benar? Jangan cuma apa namanya terima jadi. Nah, oke. Yang keempat itu adalah kutipannya benar apa enggak dicek lagi. Yang kelima, misalnya diberikan kesimpulan, kesimpulannya benar ataukah enggak. Yang keenam, itu keaslian karya. Keaslian karya maksudnya apa? Teman-teman tuh wajib bertanggung jawab bahwa karya teman-teman semua itu asli. Oke, janganlah bangga kalau misalnya 100% dibuatin AI. Nah, jadi AI itu sekali lagi kayak asisten kita gitu loh. Teman-teman bayangin ada asisten yang bisa membantu teman-teman. Oh, ini kamu bisa nulis ini loh. Ini ya saya punya draftnya gitu kan. Kalau asisten kan gitu kan, saya punya draftnya. Apa teman-teman mau mentah-mentah menerima itu? Sedangkan teman-teman nggak tahu nih kemampuan asisten teman-teman tuh bener ataukah enggak gitu.
teman-teman cek, oh gini, ini benar. Ya kalau benar, udah di copy paste saja. Atau saya sarankan biar nggak ketahuan, biar nggak kedetek lagi ke plagiarisme, teman-teman parafrase. Jadi ilmunya gitu. Yang pertama dicek, yang kedua difilter, ini benar atau enggak. Yang ketiga itu adalah diparafrase agar tidak terdetek di em, semacam Turnitin dan segala macamnya. Oke, itu tahap-tahapan. Jadi teman-teman boleh generate teksnya sama AI, boleh. Terus teman-teman baca, pahami, dicek, ya tahu dicek dulu bener apa enggak sumber-sumbernya dan seterusnya. Pokoknya dicek deh setiap kalimat, sumber, citasi dan seterusnya. Dicek semua bener enggak. Oke, sudah benar, sudah. Terus teman-teman filter ini perlu enggak dicantumkan ke teksnya teman-teman. Jangan cuma copy paste semuanya di copy paste. Nah, jadi enggak paham sama sekali. Nah, terus di filter, di copy, terus habis itu ditulis ulang. Tulisnya boleh misalnya ini udah bagus nih kalimatnya, tapi saya pengen parafrase, ya udah parafrase. Sudah selesai. Segampang itu loh teman-teman pakai AI itu. Nggak, ya memang harus kerjanya hanyalah ngecek, 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 ngecek terus. Nah, bener apa enggak terus. Nah, disitulah nalar berpikir ilmiahnya itu dapat. Yang tadinya kerjaan sebulan, misalnya untuk nulis, teman-teman bisa ringkas 2 minggu. 2 minggu tujuannya untuk apa? Generate, cek, masukkan parafrase, generate, cek, masukkan parafrase. Udah, ulangi terus aja itu. Ya, seperti itu. Ndak, nggak semuanya jadi generate AI full copy paste. Semalam jadi, nah, udah kayak apa cerita mitos ya, kayak apa bangun candi 1.000, bangun apa 1.000 gitu kan. Nah, jangan cuma semalam jadi, eh, nggak boleh kayak gitu teman-teman ya. Oke, jadi ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang AI itu boleh digunakan untuk apa aja sih? AI boleh digunakan untuk mencari ide awal judul, menyusun kerangka tulisan boleh. Jadi judulnya apa? Udah pernah kan saya jelaskan. Kerangka tulisan teman-teman generate saya punya data ini misalnya teman-teman. Terus buatkan saya kerangka tulisan. Nah, terus memperbaiki bahasa, misalnya bahasanya kok masih gak enak nih. Nah, teman-teman copy paste di ChatGPT. Tolong perbaiki bahasa ini sehingga menjadikan bahasa tersebut memenuhi kriteria penulisan ilmiah. Dah, nanti digenerate oleh ChatGPT kan. Udah atau misalnya Gemini. Saya sarankan masih ChatGPT sih karena walaupun nggak tahu ya kalau yang gratisan itu yang lebih bagus yang mana, tapi pengalaman saya ChatGPT itu lebih general kalau untuk kerjaan-kerjaan seperti ini. Atau misalnya kalau teman-teman mau berbayar, Jenny AI itu ada, itu memang khusus untuk penulisan ilmiah. Nah, saya kasih tahu aja gitu loh, nggak, saya nggak pelit ilmu ya, maksudnya saya kasih tahu aja misalnya ada Jenny.ai, mungkin teman-teman udah pernah tahu ya, JENNI atau Y saya lupa .ai. Nah itu situ teman-teman bisa nulis, bisa dapat yang paling enak bisa dapat citasi langsung, dan itu insya Allah benar. Ya Jenny.ai itu insya Allah benar citasinya. Karena apa? Karena dia itu sudah punya fasilitas korpus atau pustaka di dalam websitenya itu. Jadi dia itu langsung menilik langsung apa jurnalnya langsung, sehingga langsung muncul tuh dibuatin citasinya di situ. Ya, saya share aja gitu. Memang ada yang seperti itu. Ya, tapi sekali lagi ingat yang saya sampaikan, teman-teman harus betul-betul memahami. Nah, jadi tugasnya teman-teman sekarang itu ibaratnya bukan teman-teman itu em, bukan teman-teman itu buat dari awal. Ibaratnya teman-teman punya puzzle ya. Kalau dulu zaman dulu saya S1, saya itu harus membuat puzzle-nya, menggunting-gunting puzzle-nya, maksudnya mencari gitu ya puzzle-puzzle-nya, terus menyusunnya untuk jadi satu bingkai. Nah, kalau tugasnya teman-teman enggak, sekarang teman-teman sudah dikasih puzzle kayak beli di toko. Udah, jadi kan teman-teman tinggal pilih mana puzzle-nya yang cocok untuk ini, cocok untuk itu gitu, disusun jadi satu.
Misalnya ada puzzle banyak ya, bisa disusun dari untuk berbagai bentuk. Nah, teman-teman tinggal susun tuh. Nah, kalau dulu nggak saya beda. Kalau zamannya saya dulu nggak kayak gitu. Kita nggak tahu puzzle-nya mau seperti apa. Nah, kalau sekarang sudah ada puzzle-nya bentuknya seperti apa. Nah, lebih enak kan? Dan teman-teman harus lebih memahami. Kalau dulu paham, udah jelas pasti paham. Karena nyusun dari awal kok. Ya toh? Nyusun dari awal, kerangkanya disusun, tulisannya satu persatu disusun. Nah, pasti paham kalau dulu. Ya, kecuali memang cuma copy paste dari internet. Nah, kalau dulu kan kayak gitu bahasanya. Kalau sekarang kan beda. Kalau copy paste dari AI langsung nggak boleh. Oke. Nah, sekarang lanjut membuat contoh instrumen. Misalnya teman-teman mau untuk penelitian kuantitatif atau kualitatif buat instrumen. Di-generate pakai AI boleh-boleh. Karena datanya nanti asli toh. Tinggal teman-teman tambahin pertanyaan, tambahin apa gitu. Boleh. Jadi teman-teman udah punya berkasnya. Bisa. Terus di terus selanjutnya adalah rumus statistik. Kalau teman-teman nggak paham statistik, boleh minta tolong AI, saya punya data ini. Tolong dianalisis pakai analisis statistik sederhana misalnya. Nanti teman-teman punya data statistiknya, punya rumusnya, teman-teman bisa memahami. Jadi teman-teman kalau masukkan rumus di tulisannya teman-teman, itu teman-teman paham ini rumus tentang apa. Itu ya. Terus bantu rapiin tabel, misalnya tabelnya berantakan. Terus merapikan dan memahami teori. Nah, itu kalau yang terakhir tuh, kalau teman-teman paham nggak perlu. Iya. Nah, sekali lagi ya nggak boleh untuk data palsu, ada wawancara fiktif, membuat kutipan palsu, menulis menulis seluruh tugas, memasukkan hasil analisis, mengganti proses membaca, sumber asli itu nggak boleh juga ya teman-teman. Misalnya teman-teman eh, penelitiannya berkaitan dengan kitab atau manuskrip harus benar-benar dari manuskripnya nggak boleh dari AI. Dan mengaku tulisan AI sebagai karya sendiri sepenuhnya. Nah, jadi tulisannya itu dari AI semua, tapi diakui tulisannya sendiri. Itu nggak boleh, ya teman-teman seperti itu. Oke, ada pertanyaan apa nih? Untuk penelitian kuantitatif berapa ya? Nah, ini pertanyaan yang sifatnya general ya. Kalau kuantitatif berapa? Nah, tergantung. Nah, kalau minimalnya itu sebenarnya untuk dikatakan minimal itu saya lebih condong gini teman-teman. Misal ya teman-teman punya data misalnya 30 deh, 30. Mau mau datanya 30. Sebenarnya gini loh teman-teman. Sampel itu sebenarnya kur tidak terlalu masalah kalau di data analisis ya. Ya maksudnya kalau teman-teman mau punya data yang besar itu bagus. Cuma kalau masalahnya datanya kecil itu gimana strateginya? Jadi gini, kalau teman-teman punya misalnya santri cuma 10, apa itu bisa dianalisis statistik? Jawabannya masih bisa. Dengan cara apa? Memperbanyak replikasi. Oke. Apa tadi? Punya anak punya murid 10 tapi diperbanyak replikasinya. Oke, misal contoh satu. Oke, teman-teman mau analisis metode Ikro misalnya atau metode apa terserah lah. Datanya cuma 10. Nah, biar lebih banyak teman-teman kumpulkan itu per minggu. Jadi minggu pertama progresnya gimana, minggu kedua progresnya gimana, 3 sampai 4. Total jadi 40 dengan murid yang sama 10. Apakah itu cukup? Saya katakan masih bisa cukup karena antum punya replikasi data. Oke, punya replikasi data. Data yang saya publikasikan di jurnal itu teman-teman, itu nggak banyak kok. Kalau terakhir paper yang saya tulis terakhir ini datanya itu sekitar 3
nggak nggak nyampe nggak nyampe 40 teman-teman, bisa kok dipublikasikan gitu loh ya, nggak nyampe 40 bisa. 40-nya itu harus punya replikasi gitu ya, misalnya datanya 15 direplikasi 3 kali jadi 45 kan, ya sudah cukup gitu. Itu salah satu siasat teman-teman, oke. Nah, siasat misalnya teman-teman ngasih berkah Jumat, eh, data yang dikumpulkan cuma 5, ya udah teman-teman replikasi aja, misalnya pesertanya sama terus diduplikasi duplikasi per minggu. Jadi misalnya ada 4 minggu, jadi ya lumayan 20, nah, atau 5 gitu ya. Itu bisa. Nah, tapi kalau lebih banyak lebih bagus. Oke, lebih banyak lebih bagus. Duplikasi itu penting. Jangan sampai cuma sekali ya teman-teman ya. Kalau sekali itu biasnya malah lebih tinggi. Antum misalnya punya data 70 santri, tapi cuma sekali pengumpulan data. Nah, itu lebih lemah daripada teman-teman punya data misalnya 30 orang terus teman-teman replikasi 3 kali jadi 90 data. Itu lebih kuat tuh yang 30 tadi. Daripada 70 diambil sekali, 30 diambil 3 kali. Nah, paham ya teman-teman ya? Itu berdasarkan basis analisis itu seperti itu teman-teman. Jadi jangan berkesimpulan, oh datamu sedikit, datamu sedikit, otomatis sampelnya dikit ya, otomatis nanti datanya lebih jelek. Oh belum tentu. Berapa kali dia mereplikasi data, mengambil data 3 kali kah? Kalau 30 kali 3, udah 90 tuh data. Ya toh? Nah harapannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma sekali tapi dibuatlah bertahap. Nah, oke. Sampelnya sama. Oke. Nah, teman-teman misalnya mau melakukan penelitian pengembangan atau apa terserah lah. Nah, atau misalnya gini, teman-teman buat 30 punya 30 sampel. Teman-teman buat 30 soal. Buat teman-teman buat 10 soal dengan misalnya 6 macam misalnya. Terus teman-teman acak sampelnya. Nah, kayak dulu ujian ada 20, misalnya ada 20 orang dibuatlah 20 paket. Setiap orang punya beda-beda, itu zaman saya waktu SMA ya. Nah, terus si A ini dapat ujian 1, ujian 2, maksudnya paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, paket 5, udah. Jadi setiap orang bisa dapat 5 kali. Misalnya muridnya cuma 20 tuh. Itu banyak banget jadi datanya tuh. Satu orang punya nilai berapa tuh? 5, gitu. Kali 20. Udah berapa tuh? 100 nilai teman-teman. Banyak kan? Teman-teman punya murid cuma berapa? 20. Tapi teman-teman buat soal tipenya paketnya berapa? Misalnya 5 paket aja. Dah, di 20 orang tersebut teman-teman acak aja. Nah, hari ini dapat ujian 1, besoknya dapat ujian nomor 2, besoknya lagi dapat ujian nomor 3, nomor 4, nomor 5, udah selesai. Tuh, misalnya kalau mau seminggu selesai pengumpulan data, udah kayak gitu aja. Nah, itu saya kasih teknik-teknik untuk mengkolaborasi ya teman-teman. Itu lebih bagus daripada 20, daripada 50 cuma sekali nyebar ujian dah itu selesai. Dengan 20 orang tadi yang teman-teman dapat 5, yang teman-teman buat 5 paket ujian tadi, itu lebih kuat yang 20. Saya bisa jamin itu. Karena replikasi itu lebih menguatkan daripada banyaknya sampel. Oke? Nah, gitu teman-teman. Kecuali bedanya 1.000 sampel. Kalau 1.000 sampel 1 kali pengumpulan, oke. Itu sudah menggambarkan persebaran data. Udah bagus banget. Ya, ada lagi enggak? Mawar punya data, terus dia input datanya ke AI untuk menyusunnya. Mawar mengerjakannya di Word lalu disuruh benerin AI masalah penulisannya. Ya, sekali lagi boleh. Ya, ini ya, saya terangkan lagi. eh, Nah, ini loh. Ya, dilihat. Punya data, terus dia input datanya ke AI untuk menyusunnya. Menyusun apa nih? Maksudnya untuk menganalisis mungkin ya. Itu boleh. Ya, itu boleh. Nah, dianalisis oleh AI. Nah,
Terus boleh aja, tapi teman-teman sekali lagi harus bertanggung jawab. Ya, dan analisis ya. Analisisnya ini harus dipertanggungjawabkan. Ya, menjelaskan rumus statistiknya dan seterusnya. Terus Mawar mengerjakannya di Word lalu disuruh benerin AI. Ya, boleh. Tapi sekali lagi nanti AI-nya lagi diparafrase lagi biar lebih original. Gitu, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Dan kalau bisa, kalau memang teman-teman maunya yang gratisan, harus dipotong-potong. Itu tekniknya. Dipotong-potong itu maksudnya apa? Misalnya teman-teman punya 10 paragraf, ya sudah 10 kali copy paste. Nah, di Word-nya copy ke AI, terus diparafrase lagi, dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah saya mau tunjukkan eh, misalnya apa ya? Misalnya saya bukakan dulu. Eh, Kemarin sudah saya ajarkan kan ya teman-teman ya. Saya sudah ajarkan berkaitan dengan sitasi ya toh. Nah, teman-teman bisa bisa pakai lah untuk sitasi itu dicoba karena itu sangat gampang. Nanti kalau teman-teman ganti-ganti sekali lagi ganti-ganti teman-teman bisa ya. Misalnya gimana ganti-ganti. Jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing lagi. Kalau misalnya nanti paragrafnya ganti, teman-teman hapus, terus teman-teman tambahin lagi biar nggak bertabrakan, maka teman-teman bisa pakai Mendeley atau pakai Zotero kemarin. Oke, nah saya pengen bukakan ini ya, biar teman-teman belajar juga. Oke, nah sebentar lagi kita selesai, insya Allah. Oke, nah ini bahasa Inggris tapi ya teman-teman ya. Ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Nah, ini Jenny AI misalnya, ya toh? Jenny AI. eh apa ganti aja lah pakai tulisan bahasa Indonesia. Tapi ingat-ingat loh ya ini hati-hati. Saya tuh ini tuh kayak pisau bermata dua sebenarnya ya. Pisau bermata dua. Saya nggak pakai yang berbayar nih. Harus ada pricingnya, harus bayar. Kelihatan ya teman-teman ya di layar ya. Sudah saya share ya. Oke, nah. Misalnya, eh, saya mau nulis apa namanya ya? Misalnya mau nulis apa sih? Apa ada yang mau kasih ide nggak? Kalau baca buku ini memudahkan buat skripsi nggak, Tat? Buku itu ditulis, penulisnya mengakui zaman dulu untuk memudahkan penelitian, ya. Ya kalau mau Kalau saya ada bukunya, tapi saya nggak akan share gitu kan. Tapi membantu apa enggak ya? Ya kalau teman-teman mau apa namanya, mau belajar metode penelitian itu membantu secara lebih mendalam gitu loh. Penelitian ini apa? Kalau saya pribadi enggak terlalu ya, enggak terlalu acek dengan yang demikian karena dunia itu selalu berubah, beradaptasi. Nah, ini sebagai pelandasan boleh. Tapi kalau untuk nyusun skripsi itu mudah atau enggak, saya lebih condong ke teman-teman belajar dari penulisan skripsi. Nah, gitu ya, belajar dari penulisan skripsi. Boleh, kalau teman-teman mau belajar lebih mendalam tentang dunia metode penelitian, boleh. Saya pun belajar di situ untuk metode penelitian. Cuma saya nggak akan terangkan teman-teman, misalnya ini penelitian normatif atau apa. Wah, itu terlalu teori. Dan jujur saya orangnya kurang terlalu suka dengan yang sifatnya teoritis, kurang kurang suka, tapi itu bagus ya, kurang bagus. Tapi kalau saya lebih suka dengan sesuai yang aplikatif. Nah, ini penelitian itu begini gitu loh. Nah, gitu. Jadi langsung, walaupun di situ sudah ada sih ya contoh-contohnya. Oke, jadi silakan kalau mau belajar. Oke, misalnya ya, kita tulis misalnya ke misalnya keberagaman agama misalnya. Oh, jangan keberagaman agama, jangan, itu terlalu lingkupnya terlalu besar. Misalnya apa sih, eh, skripsi aja deh lah ya, saya buka skripsi saya aja, saya udah bingung.
Oke, sebentar teman-teman. Saya buka skripsi saya aja. Nanti saya copy paste di situ. Bisa. Oh, nggak bisa. Pilih. Ya, bentar teman-teman. Saya bukakan aja di. Teman-teman bisa nyoba lah kalau mau nyoba silahkan. Di sini ya di Jenny AI gitu. Tapi sekali lagi boleh, tapi sekali lagi apa? Harus bertanggung jawab sepenuhnya, harus memahami sepenuhnya. Ya. Nah, ini ya saya copy dari sini aja lah, pembelajaran daring misalnya. Mana nih tadi? Oke, ya. Nah, oke ya. Nah, tadi ada tulisan ya teman-teman. Coba ya saya tampilkan. Oke, ini ada kata-kata improve writing. Kita harus bisa parafrase juga. Proofread. Nah, maksudnya proofread itu apa? Maksudnya itu biar nggak ada apa namanya, nah, misalnya di proofread. Nah, tapi harus harus bayar kalau ini ya. Nah, kalau misalnya lagi pembelajar, misalnya proofread itu kayak ngoreksi lah bahasanya kalau bahasa kita. Nah, misalnya apa peer review dan seterusnya. Atau tadi kan sudah ada misalnya improve writing misalnya ya saya tambah lagi sini. Nah, improve writing misalnya gini apa gitu. Nah, nah, yang saya mau tunjukkan ke teman-teman itu adalah ininya yang bagus di Jenny AI itu saya suka yang ininya aja. Apa namanya? Mana nih? Site nah ini ya, site. Oke. Nah, ini ya muncul. Ini sudah diurutkan berdasarkan kemiripan relevansi. Nah, gitu. Enak ya, teman-teman. Sekarang enak banget tuh. Kalau teman-teman bisa, tapi sekali lagi harus bertanggung jawab. Saya contohkan ini bukan mencontohkan yang jelek, tapi ingin memberikan kemudahan bagi teman-teman semua. Nah, diklik aja. Ya, ini udah muncul. Nah, ini nih. Nah, dah tuh muncul toh. Udah enak ya teman-teman ya. Ini sudah ada ininya nih, tapi diblok sama mereka. Nah, kalau ini, kalau yang kayak gini, teman-teman tinggal ini aja pakai apa namanya yang kemarin saya sebutkan apa namanya Mendeley, Mendeley, Seymour, misalnya gitu. Saya mau di save ya boleh. Atau misalnya teman-teman gini cara saya, misalnya kalau cara saya, misalnya saya copy, ini bisa nggak sih? Diklik, kok nggak bisa lagi ya? Sebentar, harusnya gini aja. Nah, ini kan ada pricingnya. Saya nggak mau pricingan. Dulu tuh bisa di copy loh teman-teman. Tapi eh, nggak tahu sekarang udah nggak bisa mungkin. Ini kan misalnya edit. Nah, ini nih. Nah, tinggal bener nggak nih? Coba saya copy. Oh, nggak bisa. Nih, misalnya saya ininya aja. Nah, saya copy di sini. Nah, tuh kan muncul. Nah, jadi saya masukkan di sini. Misalnya saya cari di research kit. Nah, saya copy di sini dah. Oh, ini kan nggak bisa diakses toh. Nah, ini kan bahaya kalau teman-teman cuma copy paste gitu doang, bahaya toh. Nah, saya sudah membuktikan bahayanya seperti apa. Kalau teman-teman nggak tahu gimana gitu loh. Nah, ini kayak gini ya. Ya sebenarnya sudah ada jurnalnya nih. Misalnya saya klik, nah, nggak bisa tuh. Teman-teman harus sekali lagi dipahami ini untuk membantu teman-teman semua. Jadi jangan serta-merta ya. Kalau misalnya ya memang ada papernya tadi ada tahu udahan tahu. Dan boleh teman-teman pakai boleh gitu loh. Boleh misalnya open quote, nah, misalnya dari PDF. Nah, itu kan kalau pengen tahu. Nah, nih ya. Lihat nih, ngambil dari mana sih tulisan ini misalnya. Nah, nih di di ekstrak terus dipahami, difilter terus jadi kayak gini. Bener nggak sih ini? Solusinya guru dituntut untuk mendesain pembelajaran sebagai inovasi dengan menggunakan media daring. Nah, tulisan saya itu gimana tadi? Tetapi semuanya harus dilakukan. Oke, perlu ditingkatkan dan diperbaiki pertama dan diperlukan internet yang stabil. Nah, kita lihat di tulisan saya tadi apa nih tulisan saya?
belum terbiasa memanfaatkan secara maksimal yang harus efektif, mudah diakses dan dipahami. Nah, itu kan dari bacaan tadi itu sudah tergambarkan ya teman-teman ya, bisa dipakai, bisa dilihat. Oke, yang di sini tadi. Oke, teman-teman ya, udah selesai, udah kelar ya. Nah, ini kalau pakai yang Quillboot misalnya, pakai Quillboot. Oke, nah, saya tulis di sini, terus kita parafrase. Oke, parafrase teks. Nah, oke, nah ini harus login dulu, why? Ya, ya udahlah nanti dulu aja loginnya. Tapi kayak gitu, nah, ya teman-teman ya. Jadi Quillboot ini sangat gampang, biasanya gampang kok muter-muter ini. Oke, misalnya eh, harusnya sih langsung bisa ya, tanpa masuk dulu. Nah itu toh. Nah ini bahasa Inggris tapi teman-teman. Kalau bahasa Indonesia bisa nggak? Bisa. Bahasa Indonesia. Nah, saya ajarin yang gampang-gampang aja tuh. Tapi ingat diteliti dulu maksudnya sama enggak. Kan pembelajaran dari menghadapi tantangan karena guru masih belum terbiasa. Karena guru belum terbiasa, pembelajaran online menantang. Dengan pendekatan konvensional dan siswa belum terima nah, misalnya terbiasa ini kan karena ini ada space ya, jadi menganggapnya itu enggak satu kesatuan dia. Nah, harus di gini dulu. Ah, dah. Kan kita paraphrase. Ya, saya ngajarin aja teman-teman. Oh, masuk lagi. Nah, ya udahlah ya. Yang intinya kayak gitu teman-teman bisa 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 pakai dua ini. Oke, nah itu untuk suplemen teman-teman untuk menghadapi skripsian itu. Tapi saya tidak mengajarkan keburukan, teman-teman silakan pakai, tapi harus bertanggung jawab sepenuhnya. Oke, sudah eh, mantap banget fiturnya. Oke, apakah ada tugas di mata kuliah ini Ustadz untuk penilaian? Nanti ya, nanti saya berikan, nanti ada sesi matrikulasi mungkin di minggu depan ya. Minggu depan nanti saya coba koordinasi dengan panitia. Mudah-mudahan bisa nanti, atau kalau misalnya nanti pertemuannya kurang atau habis, nanti saya akan bikinkan tugas untuk teman-teman semua. Oke, demikian. Ada pertanyaan nggak teman-teman sebelum saya tutup? Terakhir, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Mungkin teman-teman, waduh, kok ada dosen yang ngasih tahu kayak gini gitu. Ya, lah, kenapa enggak gitu loh. Kalau memang itu bermanfaat, kenapa enggak gitu. Ya, Mungkin mungkin Ustaz teman, bertanya Ustaz. pertanyaan silakan. Ini anu Ustaz mau nanya tentang kita misalnya jiplak tulisan di mungkin di apa ya status mungkin kayak WA itu kan biasa ada sekarang ada muncul kayak apa gitu ya yang panjang itu kemudian setelah itu kita paste kemudian kita coba suruh mengolah AI itu menjadi sebuah karangan misalnya kayak paper atau apa saja ya mungkin nanti kita sedikit sambil kita cek edit itu. Apakah itu juga termasuk dikatakan sebagai ini Ustaz jiplak atau gimana ya untuk apa untuk tulisan itu apakah nanti caranya supaya tidak dikatakan plagiarisme itu apakah juga harus dicantumkan dari mana kita ambil atau gimana atau tidak perlu? Kalau Makasih. dari tulisan ya, Bro Kolovi, kalau dari tulisan WA atau tulisan status Facebook, kalau memang nggak ada sumbernya ya, ya pertama yang teman-teman harus cari tahu apakah ada sumbernya, satu. Yang kedua, teman-teman wajib parafrase. Itu yang jadi kunci ya. Pokoknya segala sesuatu harus diparafrase, itu kuncinya. Ya, diparafrase. Terus yang kedua dicari sumbernya. Setelah itu antum mau cantumkan silakan. Gitu. Ya. Setelah itu antum mau cantumkan silakan. Maksudnya, oh ini dapat insight dari sini, status ini. Teman-teman cari tahu dulu sumbernya. Kira-kira ada nggak sih sumber ilmiahnya itu dari mana? Nah, gitu.
Kalau gini Oke. saat misalnya, ya Heeh. misalnya gini ya, misalnya di tulisan itu kan kita mendapatkan misalnya ada hadis atau apa, kemudian kita cek dan itu memang betul ada di hadis, misalnya kita pilih itu kan, jadi kita langsung lacak itu. Cuman kita ya mungkin dari sumber yang tadi tuh istilahnya awalnya itu ya nyontek karangan orang itu. Apakah dengan kita sedikit mengubah atau bahkan mungkin tidak diubah tidak diubah, tapi kita itu jadikan modal untuk sebuah jurnal atau apa gitu, atau karangan tulisan apa istilah artikel di sebuah ini, misalnya di upload gitu di Zenodo itu gimana Ustaz? Maksudnya ini ngambil dari status apa ini? Jadi ini ngambil dari jurnal apa ngambil dari status WA WA dari atau WA, apa? dari WA aja biasa WA, tapi di Oh, WA itu kita cek itu memang semuanya bersumber dari apa tulisan-tulisan yang ada hadis, ada Quran gitu. ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kalau misalnya ada dari Quran, dari hadis. Nah ini unik ya kalau di agama kita, di agama Islam ini unik. Yang pertama yang unik apa? Al-Quran itu harus sama. Oke, Al-Quran itu harus sama. Hadis itu kalau sahih ya cari atau diartikan secara betul. Nah, gitu. Nah, yang pertama, kalau misalnya dari Al-Quran, teman-teman cek terjemahannya benar atau enggak. Oke, karena versi Arabnya pasti sama. Kalau pakai riwayatnya Hafiz ya, dari Quran yang biasa tersebar di Indonesia itu pasti sama. Yang kedua, Ya, kalau hadis, teman-teman harus cek kesahihannya benar atau enggak. Terus terjemahannya benar atau enggak. Udah, selesai. Gitu. ya, ya. Kalau misalnya copy paste dari itu ya nggak masalah. Terus kita klaim itu. Karena kan idenya misalnya dari antum. Kecuali nanti ada tambah-tambahan penjelasan dan seterusnya. Silakan antum parafrase gitu di bagian situnya gitu. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Oke. Yep. Oke, sekian itu dari saya. Mudah-mudahan manfaat. Tadi anak lupa lagi parafrase. Tadi apa ya? Parafrase itu intinya adalah mem, apa ya, memparafrase, me, apa namanya, menstruktur ulang atau mengkerangka ulang kalimat yang ada tapi maknanya itu akan sama. Nah, tadi saya sudah contohkan loh ya, pakai Quillbot lah bisa, pakai Genie AI juga bisa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ya, Ustaz. Barakallahu. wajah sekolah